Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dimanapun kita berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kita akan membahas sejarah singkat Tengku Cikdi Awi Getah, seorang ulama yang pernah tinggal di Aceh. Rumah Tengku Cikdi Awi di Getah, di Desa Awi Getah, Kecamatan Pesangan Siblakrung, Kabupaten Biren. Ada rumah adat asli Aceh yang masih berdiri kokoh, walau usianya sudah ratusan tahun lamanya. Namun, di balik itu banyak yang tidak mengetahui riwayat tentang pendirinya. Tengku Cikdi Awi Getah, seorang ulama yang sangat berperan dalam mengembangkan agama Islam di Aceh. Sayangnya, jasa-jasa Tengku Awi Getah seperti terlupakan. Belum ada sejarawan yang menulis riwayat tentang ulama sufi itu. Kebanyakan mereka hanya datang untuk melihat pesona rumah Aceh yang masih terpelihara keasliannya sampai kini, tanpa ada yang mau peduli untuk mengabadikannya untuk dikenang sepanjang masa. Sehingga dikhawatirkan sejarah tentang tokoh ulama besar Aceh tersebut akan punah ditelan masa. Untunglah ada seorang peminat sejarah khususnya tentang riwayat Tengku Cikdi Awi Getah yang masih tersisa di sana. Namanya Tengku Syamaun Cut alias Cut Temuruhum. Dikisahkan Cut Temuruhum, Tengku Cikdi Awi Getah bernama asli Abdul Rahim bin Muhammad Saleh. Dia seorang ulama sufi yang berasal dari Kan'an, Irak. Kemudian merantau dan menetap di desa Awi Getah sampai dia meninggal di sana. Namun tidak diketahui persisnya tahun berapa dia pertama kali menginjakkan kaki di desa pendalaman Kecamatan Pesangan Siblakrung itu. Di batu nisannya pun tidak tertera tahun meninggal ulama tersebut. Perjalanannya mencari Awi Getah sebagai tempat menetap, sekaligus mengembangkan agama Islam yang aman dan damai. Punya kisah tersendiri. Syahdan, sekitar abad ke-13 yang lampau, Abdul Rahim bin Muhammad Saleh dan sekeluarga serta 3 pria saudara kandungnya dan sejumlah pengikutnya melakukan hijrah. Mereka meninggalkan tanah kelahirannya sebab waktu itu ada pertentangan antar pemeluk agama Islam di sana menyangkut perbedaan khilafiyah. Untuk menghindar perselisihan yang bisa berakibat perpecahan antar pemeluk agama Islam, itulah Abdul Rahim bersama keluarga dan para pengikutnya berinisiatif melakukan hijrah ke tempat lain. Makam Tengku Cikdi Awi Getah pencarian untuk mendapatkan negeri yang aman dan tentram itu membuat mereka harus menyinggahi beberapa tempat. Pertama, Abdul Rahim bersama rombongan mendarat di Kepulauan Nicobar dan Andaman Samudra Hindia. Kemudian singgah di Pulau W, lalu ke Pulau Sumatera yang waktu itu mereka menyebut Pulau Ruja. Di pulau tersebut mereka menetap beberapa saat di Kampung Lamkabe, Aceh Besar. Merasa belum menemukan tempat yang cocok sebagai tempat menetap, lalu mereka melanjutkan lagi pelayaran. Namun seorang saudara kandung Abdul Rahim tidak mau lagi melanjutkan perjalanan. Namanya tidak diketahui persis. Dia saat itu sudah memantapkan pilihan hatinya untuk bertahan di sana. Konon, kabarnya dia kemudian menetap di Tanah Abe. Di sana dia membangun tempat pengajian. Kelak dia lebih dikenal dengan nama Tengku Cikdi Tanah Abe. Sedangkan mengikut rombongan, Abdul Rahim kemudian melanjutkan pengembaraannya. Rombongan tersebut akhirnya mendarat di Kuala Jangka, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren. Sebab mereka melihat di situ banyak pelayar yang singgah. Di sana mereka mendapati beberapa toke dari India yang melakukan transaksi penjualan pinang di Kuala Jangka. Salah satunya bernama Cende. Dia mengaku kepada Abdul Rahim sudah sering pulang pergi ke Kuala Jangka. Waktu itu Kuala Jangka sudah menjadi pelabuhan yang maju dan disinggahi para pedagang dari berbagai negara. Rombongan Abdul Rahim kemudian menetap di Asan Biden. Sekarang, Desa Asan Biden, Kecamatan Jangka. Mereka tinggal beberapa waktu dan mendirikan balai pengajian untuk mengembangkan dan mengajarkan ilmu agama Islam kepada penduduk di sana.
Suatu hari Abdul Rahim melihat beberapa perempuan setempat, termasuk istrinya, yang kemudian dikenal dengan nama Tungku Hitam, pulang mencuci di sungai dengan berkemben, memakai kain yang menampakkan bagian dada atas. Melihat pemandangan yang tidak biasa itu, Abdul Rahim punya firasat lain. Dia berkesimpulan, Hasan Bidin bukanlah tempat yang cocok sebagai tempat mereka menetap. Negeri itu sudah laklim. Lalu mereka sepakat pindah ke tempat lain. Kali ini, rombongan terpecah lagi. Mereka berbagi 3 kelompok. Satu kelompok yang dipimpin adiknya Abdul Rahim menuju Payarabo dan menetap di sana. Sekarang desa Payarabo masuk wilayah Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Kelompok yang dipimpin adiknya yang lain pergi menetap di Pulau Ibo. Sekarang masuk wilayah Kecamatan Jangka. Sedangkan satu kelompok lagi yang dipimpin Abdul Rahim sendiri hijrah ke Gede Hasan. Sekarang masuk wilayah Kecamatan Pesangan Selatan. Di sana rombongan tersebut setempat menetap beberapa waktu dan mengadakan pengajian bagi penduduk setempat. Namun, setelah sekian lama menetap di Gede Hasan, dia merasa tempat itu belum cocok untuk dijadikan tempat menetap yang benar-benar sesuai keinginannya. Untuk itulah Abdul Rahim melaksanakan salat istikharah 4 malam berturut-turut untuk memohon petunjuk dari Allah dan harus naik ke atas bukit menghadap 4 arah penjuru mata angin. Malam pertama, setelah Abdul Rahim melaksanakan salat istikharah tengah malam, dia naik ke sebuah bukit yang cukup tinggi, namanya Gele Sibru. Sekarang masuk wilayah desa Cibrek ke Kecamatan Pesangan Selatan. Di atas bukit itu, Abdul Rahim berdiri menghadap ke arah selatan. Agak lama juga dia menatap ke sana, namun tidak tampak apa-apa. Yang terlihat hanya pucuk labu. Konon, kabarnya pucuk labu yang dilihat Abdul Rahim itu adalah desa Gelanggang Labu, Kecamatan Pesangan Selatan sekarang. Malam kedua, setelah salat istikharah, Abdul Rahim naik lagi ke atas bukit tersebut. Kali ini dia menghadap ke arah barat, tapi dia tidak melihat apapun. Malam berikutnya, dia juga melakukan hal yang sama dengan menghadap ke arah utara. Hasilnya tetap nihil. Tidak mendapat petunjuk apa-apa. Baru pada malam keempat Abdul Rahim mendapatkan hasilnya. Ketika dia menghadap ke arah timur, pandangan matanya terlihat sesuatu. Seberkas cahaya putih bersih dia lihat menyembul di sana. Abdul Rahim berkeyakinan di daerah sembulan kilauan cahaya itulah tempat yang aman dan damai sebagai tempat tinggal yang permanen. Maka keesokan harinya mereka langsung berangkat menuju ke daerah asal cahaya tadi. Singkat cerita, sesuai petunjuk Abdul Rahim yang pemimpin perjalanan, tibalah mereka di sebuah tempat yang diyakini sebagai daerah asal cahaya itu. Saat itu, di sana masih berhutan belantara. Kemudian hutan-hutan itu mereka tebang dan bersihkan untuk dijadikan perkampungan. Suatu hari sambil melepas lelah setelah capek bergotong royong, Abdul Rahim menanyakan pada rekan-rekannya, apa nama yang cocok ditambalkan untuk tempat pemukiman baru ini. Ada beberapa nama yang diusulkan mereka, tapi dirasakan tidak ada yang cocok. Seseorang di antara mereka sambil duduk membersihkan getah rotan yang lengket di tangannya mengusulkan sebuah nama. Untuk apa capek-capek memikirkan nama? Bagaimana kalau kita namai saja Awi Getah? Tanya seorang itu. Usulan itu pun diterima Abdul Rahim dan rekan-rekan mereka yang lain. Nah, sejak saat itulah tempat pemukiman baru mereka itu dinamakan Awi Getah. Nah sahabat, itulah sejarah singkat tentang Tungku Awi Getah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.